Beta ini mau masak, tapi sebelumnya beta mau cari bahannya dulu teman. Beta sama mama mau cari asam, karena beta mau bikin seafood asam manis. Haha. Itu sudah pohon yang buahnya beta mau ambil. Bukan pohon asam, tapi pohon kusambi. Nah kak ini nanti kak akan naik, ambil di atas, kita ambil yang di bagian Mama bawah. di bawah, Iya, beta di iya. atas. Ada musuh muda. Ambil yang Oh di ya, atas, ya. mari mama. Sudah. Beta mau panjat pohonnya. Buahnya banyak di atas. Pohon ini bisa ditemukan tumbuh liar di savana, hutan tropia, dan hutan jati. Tingginya bisa mencapai 40 meter teman. Buah kusambi ini buahnya punya rasa asam yang bisa dijadikan pengganti cuka, belimbing, atau buah asam yang biasa digunakan untuk jadi perasa asam. Pohon kusambi banyak sekali manfaatnya, mulai dari buah, kulit batang, kayu, hingga daunnya. Di sini kusambi cukup populer, tapi jarang digunakan sebagai bumbu masak. Kau pun sudah habis tuh. Ada banyak nih. Punya nih. Sedikit sah. Aduh, maaf mama, beta su iseng saja nih, biar mama tertawa tapi mama malah kesal. Ambil kusambinya tidak perlu repot, tinggal petik sah, lalu tampung di kain yang sudah beta pakai ini. Oh iya, buah kusambi yang diambil harus yang berwarna kuning kecoklatan. Buah yang sudah berwarna coklat gelap sudah tidak bisa dimakan karena sudah busuk. Weh, beta rasa kusambinya sudah cukup. Mari sudah, katong bawa buat diolah sama mama-mama Aduh. Mama balas dendam ini mama. Dari mana bapak? Di dalam nih kau apa? Kalau cuma masak lauk pauk, rasanya kurang. Sekarang beta mau cari bahan buat dijadikan kue yang bahannya berasal dari alam teman. Namanya pohon gewang. Dari tadi beta bermain dengan pohon terus Nusa Tenggara Timur memang banyak pohon yang bermanfaat. Nah, ini dia lokasinya di kebun milik Bapak Yunus. Wah, pohonnya sudah tua dan besar. Memang, kue yang mau beta bikin ini harus dari pohon yang umurnya sampai belasan tahun, karena dianggap kulit dalam atau dagingnya sudah matang dan bisa dikonsumsi. Kita tebang ya Bapak. Sini Bapak, beta juga mau coba tebang. Aduh Bapak Yunus, bisa gantian kok. Beta pun tenaga semua habis. Ternyata sonde muda teman, butuh kekuatan ekstra supaya gewangnya cepat rubuh. Pohon gewang di sini populasinya sangat melimpah, sudah seperti warisan budaya nenek moyang. Tumbuh luas mulai dari India, Asia Tenggara, Filipina, dan Indonesia, hingga ke Australia Utara, tentunya di daerah dataran rendah. Pohon gewang juga punya peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sini. Hampir seluruh bagian pohon ini bisa dimanfaatkan, dari batang, pelepah, daun, bunga, dan buahnya. Pohon gewang ini bentuknya mirip pohon lontar teman. Karena beta mau bikin kue, jadi yang beta ambil hanya bagian tengahnya sah teman. Ayo Bapak, biar beta bawa gewangnya. Kita olah dulu toh di rumah. Walau berat, beta tetap semangat. Yuhui! Lumayan juga. Bisa, Hai, sampai juga beta. Langsung saja ya Bapak, mau diapakan lagi ini? Oh, ternyata dipotong kecil-kecil toh. Habis itu, harus dijemur dulu supaya lebih rapuh dan mudah dihancurkan. Jemurnya juga bisa sebentar, butuh waktu berhari-hari. Tergantung bagus tidaknya matahari. Semakin panas, semakin baik teman. Kebetulan sekali Bapak Yunus ada punya yang sudah dijemur. Ini saja yang kita olah lagi Bapak. Boleh toh? Irisan empur gewang ini ditumbuk hingga halus dan diayak teman. Ini nama apa?
Proses pengayakan harus 2 kali supaya benar-benar halus jadi tepung. Selesai juga. Benar halus toh, tapi tepung ini son langsung dimakan. Harus direndam air dan diendapkan 1 malam untuk kasih hilang dia pu racun. Ini dia bagian yang beta su tunggu-tunggu, mengolah dan mengolah. Sekarang beta sama Mama Tete, Mama Mei, Kakak Ria dan Bapak Yunus mau sama-sama masak. Tapi karena bumbunya lumayan banyak, kita bagi tugas sa. Beta mau kupas kusambinya saja. Ini dia bahan buat seafood asam manis. Selain itu, beta juga mau olah gewang jadi putak. Mama Tete dan Kakak Ria bantu beta kasih bersih kepiting, ikan sama udangnya Bapak Yunus bantu parut kelapa saja. Buahnya mirip kelengkeng, tapi dia punya warna kuning. Buah dari pohon bernama latin Scleisera oleosa ini punya kadar air lebih tinggi dari buah lengkeng dan kaya akan vitamin C. Rasa asam sedikit manisnya ini menjadi pelengkap olahan beta kali ini. Kalau buahnya masih hijau atau setengah matang, biasanya dibuat manisan. Nona, mama dong sudah jadi kakak Nona nih. Kumanggila sedikit toh. Kakak Nona ini sudah. Semua bumbu tadi diulek hingga halus, tapi ada juga yang langsung ditumis. Wah, cepat sekali Bapak Yunus parut kelapanya. Habis itu apalagi Bapak? Parutnya sudah habis. Sudah habis kok Bapak? Dia bantu Bapak situ kok Bapak? Oh iya. Mama bantu Bapak loh. Kami pas habis kok Mama. Sudah Bapak. Nah ini kalau begitu mau taruh putak di sini. Oh, taruh situ. Si hancur kok Bapak? Tentu kasih hancur saya. Oh, ini gewang yang sudah beta buat. Kalau sudah jadi, bentuknya seperti adonan. Kalau mau buat putak, memang sederhana sah bahannya. Hanya dicampur kelapa dan gula pasir, supaya rasanya lebih manis. Beta lihat api dulu, biar lekas masak. Kakak Ria, bawa sudah bahan dan bumbunya. Mari kita masak. Kasih air dulu Kakak Ria, biar tidak terlalu kering. Sudah, tinggal tunggu saja sampai matang sambil mau buat putak. Bikin putak ini cukup sederhana saja teman. Gewang yang tadi sudah dilebur dicetak pakai alat yang disebut tempayan yang terbuat dari tanah liat. Beta coba Bapak. Gewang kotong langsung bakar di atas api dan ditindih lagi dengan tempayannya. Tunggu beberapa menit sampai kecoklatan. Jadi deh putaknya. Tapi jangan lama-lama bakarnya, nanti malah gosong. Beta sudah panjat pohon, tebang pohon, tarik pohon. Sekarang beta makan dolo. Parut beta su lapar ini. Sekalian beta mau isi tenaga buat ikut prosesi angkat rumah. Memang kalau di sini makan bersama masih sering dilakukan sebagai tanda kebersamaan dan kekompakan. Wih, ini sore pun caralai. Pas, Bapak tuh 1000 juga ada ajak beta mau cari ampupu. Pu dalam bahasa Timur berarti jamur. Sedangkan ampupu berarti pohon ampupu. Itu artinya pu ampupu, ya jamur pohon ampupu toh. Pohon ampupu yang kau mau cari nih, dia ada di dalam hutan sana Jadi ini sore beta dan Bapak 1000 mau jalan-jalan di hutan. Aduh, ternyata kotong jalan pun jauh lai. Untung sa pemandangan di sini indah dan udaranya dingin. Jadi beta pu capek soalnya terasa lai. Beta rasa beta ada lihat jamur atau pu. Ini jamur
Bisa juga Bapak? Aduh, ternyata bukan jamur yang kotong cari nih. Yang ini Kotong bisa. juga harus hati-hati Bisa. kalau cari jamur. Oh, Sebab ini racun. banyak jamur yang soalnya bisa kotong makan. Karena bisa buat kotong mabuk, Yang ini yang dan soalnya ada bisa. juga yang beracun. Yang kotong mau cari nih, dia ada di atas pohon, bukan di pohon-pohon yang tumbang begini dong. Oh, dia warna apa Bapak? Warna putih. Warna putih. Oh, nomor harus kotong jalan sebab. Iya. Aduh mama ternyata pohon puput tinggi lai. Aduh kira-kira beta ini bisa naik kosong deh nih. Beta harus bisa. Musim hujan begini nih, pasti batang pohon ampupu licin mati nih. Aduh bahaya su. Oh, yang itu su. Yang mana Bapak? Oh, yang itu tuh kok Bapak? Yang putih besar tuh kok? Iya, yang putih besar. Oh, lebih nice Bapak. Iya. Coba buka sepatu dulu Bapak. Iya, langsung cabut sudah. Langsung cabut atau Bapak? Ternyata gampang sa. Beta kira susah kasih lepas pu dari pohon ampupu nih. Pohon ampupu nih biasanya memang terletak di tempat yang tinggi, bentuknya besar dan berwarna putih. Paling enak tuh pu kalau masih muda. Wih, lebih besar dari tas ini. Lebih besar. Pegang saya. Iya. Mas kotong jalan. Jangan suap kau turun sebelum hujan nih. Mas sudah. Iya. Dia pun daging tuh noe-noe sa, soalnya keras. Jamur sudah apa? Tapi kalau cuma satu, aduh kurang Coba kotong pilih aja kok Bapak. Siapa tahu bisa ambil nah, kotong ambil sesu. Mana jangan sebab. Aduh mama kalau yang ini biar Bapak 1000 saya yang ambil itu jamur. Sebenarnya Bapak 1000 nih dia pun nama Bapak Martinus. Tetapi soalnya tahu kenapa juga orang-orang di sini panggil dia Bapak 1000. Mungkin sering ambil kaki 1000 atau kumpul uang 1000 dong. Aduh. Hati-hati Bapak. Itu tuh Bapak, hati-hati Bapak. Awas jatuh. Bagi beta mungkin sulit, tapi buat Bapak dong gampang sa. Lihat sa, dong naik cepat mati. Sudah apa toh? Senang mati Sekarang potong bisa buat makan lezat dari pu ampupu nih. Nah, sekarang potong siap deh mama-mama dong. Potong mau masak tumis pu ampupu ala vakum nasi. Desa Vatum Nasi sendiri terletak di lereng Gunung Mutis di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan ketinggian 1150 di atas permukaan laut. Soal udara, aduh Tuhan jangan tanya lagi, terlalu dingin. Oh iya, hampir sabita lupa untuk buat tumis pu ampupu ala Vatum Nasi dan bumbu-bumbu ini. Setelah dia bumbu-bumbu dong siap, jamur tadi beta potong. Potong puju jangan terlalu kabuak-kabuak. Kecil-kecil sa, biar cukup pas kotong makan nanti. Setelah beta potong, jamur beta cuci sampai barisi. Dan bumbu-bumbu yang tadi kotong persiapkan dulu. Lalu kotong tumis. Tumis sampai baunya harum. Sedikit ya Mama. Iya bisa, enak. Ramas di rolo ini. Jamur yang kotong cuci tadi, kotong peras sampai sono ada air lagi.
Sebelum mengolah, beta mau cari lai hewan yang eksis di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ditemani bapa dan mama. Hidupnya ada di dalam pohon bubuni, namanya ulat babatek. Wah, sepertinya di sini banyak. Beta mau naik dulu. Pohon bubuni banyak tumbuh di Rote Timur, tapi di sini juga banyak. Kayu pohon bubuni ini biasanya dipakai untuk bahan bangunan maupun kayu bakar. Ini parang. Oh iya Bapak. Sudah, duduk di atas ya. Bentuk babatek seperti ulat sagu, tapi ukurannya lebih besar dan lebih panjang kawan. Warna ulat babatek ada dua macam, yang juga menjadi pembeda usia. Yang berwarna kemerahan masih terbilang kecil, dan yang putih tandanya sudah besar. Wah, ini ulat unik juga. Bagi ulat kayu ini, serat kayu dari dahannya merupakan sumber makanan mereka. Kotong pulang semua. Mari Mam, beta pergi itu. Ah sudah, beta sudah perlu main banyak nih. Beta mau buat jadi campuran sayur sa. Aduh, dari tadi beta cari-cari hewan terus. Sekarang beta mau cari sayur sa. Di Kabupaten Soe ada yang membudidayakan kol ungu. Iya, Masih jauh kah Mama? sudah jauh lah. Sudah jauh lah. Alamar kau jalan sama Mama. Ini beta mau petik itu kol dulu, de mama dan kakak. Beta beruntung bisa minta mama pun kol dari kebun yang sudah ditanam selama berbulan-bulan. Ciri dari kol yang bisa dipetik, bentuknya sudah menguncup dan bagian dalamnya sudah mengeras. Makanya beta harus raba-raba dulu kol mana yang bisa diambil. Potong di mana Mama? Potong di sini, pas. Pas di bawah sini. Wah, ini kol cantik sekali mama. Jarang sekali beta lihat ini kol. Ah mama, cukup ini. Beta mau tambah kol ini sebagai sayuran dari beta pengolahan nanti. Terima kasih banyak ya mama. Beta supunya ikan, supunya ulat, supunya sayur. Enaknya beta olah apa Ah, beta mau masak sayur kol ungu dan kudapan lemper isi bandeng ala beta. Mama, bantu beta buat olah semua ini bumbu dong. Kalau capcay kol ungu, ini dia bahan-bahannya. Kol ungu, ketimun, bawang merah, bawang putih, serai, kunyit, cabai, tomat, wortel, dan tentu saja ulat babatek. Sementara lemper isi bandeng, ini bahan-bahannya: ikan bandeng, kelapa, dan beras ketan. Ayo mama, kotong mulai sudah. Beta nih mau parut kelapa sa. Semua bahannya berasal dari alam dan tanpa menggunakan zat kimia apapun. Bayang sudah kalau beta makan, pasti beta pembadan sehat Itulah kenapa kita harus jaga alam, supaya hasilnya bisa kita nikmati Untuk jadi isian lemper, ikan bandeng harus potong goreng dulu. Nanti biar dagingnya lebih mudah dihancurkan dan tentunya lebih terasa gurih toh. Ikan sumatang, beta mau bantu mama suur-suur ikan dan langsung dicetak Mama, pakai tangan saya. Biasanya lemper itu isinya kalau sonde ayam ya abon. Tapi ini kali beta mau berkreasi dengan campuran daging ikan bandeng. Dan uniknya lemper dibuat beberapa potong, lalu dijadikan satu. Rasanya pasti tak kalah dengan isian lemper lainnya. Kalau sudah selesai, langsung dibakar sekawan. Beta kembali bantu mama lainnya buat tumis sayur. Jangan lupa teman, ulat babateknya dicampur jadi satu. Siap tumis mama? Cantik sekali ini olahan, penuh warna dari rempah-rempah serta sayur mayur lainnya. Diaduk terus mama, biar lekas matang. Selamat datang di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Sedari tadi, beta sudah eksplor berkah alam yang melimpah di sini. Perkenalkan, beta pun nama Resko Lodu. Lahir 25 tahun yang lalu. Beta suka sekali menikmati pemandangan alam sambil mendengarkan musik. Keindahannya membuat beta ingin selalu menjaga alam. Nusa Tenggara Timur memang kaya akan tradisi dan budayanya. Beta hari ini mau ikut salah satu tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala, yaitu tradisi angkat rumah. Warga desa Hane memang masih kental dengan adatnya. Perkumpulan ini artinya pemberitahuan dari bapak yang dituakan di sini kepada sanak keluarga bahwa akan dilakukan pindah rumah dari satu tempat ke tempat lain. Umek Bubu, nama rumah ini, yang artinya rumah bulat, yang terbuat dari kayu dan atap rumbia. Semua orang bergotong royong untuk memindahkannya, karena tidak mudah, teman. Pondasi yang terbuat dari kayu ini harus dilepas dulu, baru bisa diangkat. Beta juga mau coba angkat deh. Ayo semangat! Rumah ini penting artinya bagi warga di sini. Alasan kenapa dipindahkannya pun beragam. Mulai dari pertanda kemapaman bagi yang akan menikah, bisa jadi tempat melahirkan, atau karena tanah tempat rumah itu berdiri sudah tidak baik. Aduh, berat sekali beta bawa rumah ini. Tapi beta salut sama kekompakan mereka. Beta jadi tahu tradisi lama yang masih ada di Nusa Tenggara Timur. Lelah mengangkat rumah, beta sama warga di sini langsung makan kue yang biasa ada dalam acara-acara tertentu. Selain makan bersama, beta diajak menari. Tanda kebahagiaan bagi kami semua. Alam memang begitu indah, hasilnya bisa bermanfaat, keindahannya bisa dinikmati. Masih bermain di pantai, tepatnya di pesisirnya. Beta mau cari kerang yang banyak tersebar di sini, yaitu kerang darah. Adek, permisi. Bos buat apa nih? Kerang apa? Aduh, pas beda mau cari nih. Bisa gabung kok? Bisa. Oh, satu. Ini kerang banyak ditemukan di permukaan maupun di bagian dalam pasir. Makanya beta harus kasih congkel dulu ini pasir biar kerangnya muncul. Kenapa dong sebut kerang darah? Padahal kalau beta lihat bentuknya sama saja dengan kerang yang lain dong. Itu karena bagian dalamnya berwarna merah dan mengandung hemoglobin atau protein sel darah merah. Waktu yang paling tepat untuk mencari kerang saat air laut sedang surut, tapi harus jeli ju. Terkadang ada juga kerang yang hanya tinggal cangkangnya. Populasi kerang darah di sini memang terbilang banyak. Makanya masyarakat masih banyak yang mencari untuk jadi sumber perekonomian maupun untuk dikonsumsi sendiri. Beta rasa kerangnya sudah cukup. Beta mau olah dulu.
Oke, beta tadi sudah cari kerang, sudah petik jagung. Saatnya beta untuk mengolah. Seperti biasa, beta ditemani sama nona-nona cantik ini, biar masakannya lebih semangat. Hari ini beta mau olah kerang jadi acar dan jagung bubur. Tapi bukan terbuat dari nasi, hanya saja dia membentuk seperti bubur. Nah, ini bahan acar kerang. Kerang, timun, kacang tanah, bawang merah, bawang putih, cabai, wortel, lengkuas, dan kacang panjang. Kalau jagung bubur sederhana sakawan di pembahan. Cuma daun pucuk labu, kacang panjang, jagung muda, dan buah labu. Beta kupas kerang saya. Oh iya, kerang ini beta suruh rebus terlebih dahulu supaya cangkangnya lebih mudah dibuka dan menghilangkan racun serta bakteri yang ada di dalam. Setelah dilepas dari cangkangnya, harus tetap dicuci dulu. Kakak, mari bantu beta mengolah ini dulu. Semangat, semangat! Untuk jadi campuran acar, kacang tanahnya harus disangrai dulu kawan, supaya lebih garing dan renyah. Siapa sangka kacang yang bentuknya kecil seperti ini, tapi manfaatnya besar. Kacang sangrai mengandung banyak nutrisi yang baik bagi tubuh, seperti protein nabati, vitamin E, zat besi, kalsium, dan masih banyak lagi. Yang beta tahu, manfaat kacang sangrai dapat meningkatkan ketahanan tubuh, mencegah penyakit jantung, hingga meningkatkan daya ingat teman. Nah, beta hampir lupa. Jagung bubur koton tambah buah labu. Bantu beta kupas kakak. Ditambah pucuk labu, ditambah buahnya lagi. Sehat sekali beta kalau makan ini semua. Untuk mengolahnya hanya perlu direbus dan semua bahan dicampur jadi satu. Karena beta masaknya pakai bara api, jadi waktu matangnya cukup lama. Beta lanjut siapkan bahan acar kerang. Acar di sini memang sudah biasa diolah, tapi kalau ditambah kerang baru beta saya yang buat sebagai pengganti daging. Ini buatnya mudah sekali kawan. Bumbu yang sudah diulik tinggal ditumis bersamaan. Diaduk hingga merata. Aromanya sungguh menggoda